Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammad, imamil mufassirin wa qaidil muhaddithin, hujjatil fuqaha wa qudwatil awliya'i was salihin, wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin. Wa yaqulu subhanahu wa ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa atayna Musal kitaba wa ja'alnahu hudan li bani Israil alla tattakhidhu min duni wakila dhurriyyata man hamalna ma'a Nuh innahu kana 'abdan syakura. Pada ayat yang kedua dan ketiga dari firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-Isra ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang bila kita terjemahkan, dan kami telah mendatangkan kepada Musa Alkitab. Yang dimaksud Alkitab di sini adalah kitab Taurat. Wa ja'alnahu hudan li bani Israil, dan kami jadikan kitab itu sebagai petunjuk bagi Bani Israel. Alla tattakhidhu min duni wakila. Di dalam kitab itu juga terdapat perintah agar supaya mereka jangan menjadikan selainku sebagai pelindung bagi mereka. Bisa juga makna yang kedua, agar supaya mereka tidak menjadikan selain daripadaku sebagai pelindung. Makanya Allah berikan Alkitab atau kitab Taurat kepada Nabi Allah Musa alaihi salam. Bisa berarti di dalam kitab Taurat itu terdapat perintah untuk supaya tidak menjadikan selain Allah sebagai pelindung, maupun sebagaimana sunnatullah pada masa-masa sebelum Nabi Allah Musa alaihi salam dari umat-umat terdahulu, itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan bimbingan, menurunkan petunjuk, memberikan kepada mereka wahyu melalui para nabi dan utusannya, agar supaya mereka tidak menjadikan selain Allah sebagai pelindung. Artinya kelanjutan atau kontinuitas daripada penyembahan manusia terhadap Allah itu tetap berlanjut, meskipun itu hanya di dalam bentuk syariat, ya, permintaan daripada Allah, bukan harus wajib manusia demikian. Artinya manusia memang wajib untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala, tapi manusia boleh memilih. Jadi kalau nanti dia tidak mau menyembah Allah, menjadikan pelindung selain Allah, itu ada akibatnya bagi mereka itu sendiri. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, pada ayat ini kita akan melihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengikat atau menghubungkan antara peristiwa Isra dan Mi'raj dengan penyebutan Nabi Musa sekaligus Bani Israel. Padahal Nabi Muhammad jauh diutus oleh Allah setelah pengutusan Nabi Allah Musa alaihissalam. Ini menunjukkan bahwa ada korelasi antara penyebutan Nabi Allah Musa dengan kaumnya setelah penyebutan peristiwa Isra dan Mi'raj yang terjadi kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi dan utusan Allah yang tiada nabi dan utusannya setelah
Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa korelasinya? Dan itu tidak hanya kita lihat di dalam surah ini saja. Kalau dalam surah ini 8 ayat ke depan ini akan kita temui itu. Sampai dengan ayat yang ke-8. Atau katakanlah sampai 7 ayat dari wa ataina Musal kitab. Sampai kepada wa ja'alna jahannama lil kafirina hasira. Kemudian nanti di ayat 103, 104 kita juga akan dapati bagaimana Allah menyebut Bani Israel di dalam surah ini dan di banyak tempat di Al-Quran. Hal ini dikarenakan ya karena semua ya apa yang terjadi bagi Bani Israel itu juga akan terjadi kepada umat ini. Apa yang terjadi terhadap Bani Israel di masa yang lampau itu akan dilalui pula oleh umat ini setelah nabinya sallallahu alaihi wasallam. Dan itu merupakan sunnah kauniyah yang Allah Subhanahu wa taala telah gariskan. Apabila umat Islam melakukan pembangkangan kejahatan ya kesemena-menaan, maka itu juga akan mendapatkan siksaan dan dera dari Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang pernah terjadi dan dilalui oleh Bani Israel. Jadi mereka harus ya belajar kepada umat terdahulu yaitu Bani Israel. Kita juga harus belajar kepada umat terdahulu, salah satunya adalah Bani Israel. Bani Israel harus belajar kepada umat terdahulu. Dari mana umat terdahulu? Lihat pada ayat yang ke-3. Dzurriyyata man hamalna ma'a Nuh. Wahai ya, generasi yang kami bawa kalian itu bersama Nuh. Jadi Bani Israel ini adalah termasuk generasi yang dibawa oleh Allah di dalam bahtera Nuh. Bagaimana dibawa sementara Bani Israel adalah keturunan daripada Nabi Yakub alaihissalam. Sementara Nuh jauh hari. Artinya ada pembawaan, penjagaan oleh Allah di dalam sulbi masing-masing daripada generasi yang ikut serta di dalam bahtera Nuh. Ya, mereka dijaga itu. Sebagaimana ayat yang menyatakan bahwa kita semua hadir dalam sulbi Adam di dalam alam arwah ketika kita diminta oleh Allah untuk mempersaksikan alastu birabbikum qalu bala. Meskipun kita tidak mengingat, tapi sesungguhnya itu bahagian daripada nikmat yang Allah berikan kepada kita sebagaimana pernah kita sampaikan bahwa nikmat itu ada dua. Pertama, nikmatul ijad, nikmat penciptaan. Yang kedua adalah nikmatul al-imdad, nikmat pemberian anugerah. Ya, dua nikmat ini tidak akan pernah hilang selama manusia hidup, sebelum manusia hidup, sebelum hidup di dunia. Tapi kita sudah hidup di alam arwah, dicipta, kemudian diberikan al-imdad, anugerah di alam barzah dan di alam akhirat nanti sampai kita berjumpa dengan Allah dan selamanya. Itu akan diberikan anugerah kepada kita. Jadi dua anugerah ini dimanapun makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala berada, dia tetap akan mendapatkan dan tidak boleh tidak ada dua anugerah ini. Oh, di alam arwah ya kita diberikan pengetahuan tentang Tuhan. Alastu birabbikum qalu bala. Dari mana kita tahu? Karena Allah dengan kasih-Nya memberikan anugerah kepada kita supaya kita kenal bahwa itu adalah Tuhan kita. Bahwa Dia adalah pencipta kita. Bahwa Dia adalah yang mesti kita sembah dan tidak boleh disembah selainnya. Nah, dari sini juga
dzurriyyata man hamalna ma'anu. Wahai generasi yang kami bawa kalian bersama dengan Nuh. Kami selamatkan, kami jaga. Siapa generasi itu? Bani Israel. Nah, tadi di sini wa ataina Musal kitaba wa ja'alnahu hudan li bani Israil alla tattakhidhu min duni wakila. Siapa itu Bani Israel? Dzurriyyata man hamalna ma'anu. Yaitu generasi yang kami selamatkan bersama Nuh alaihi salam. Jadi kalian tiru itu. Atau bisa juga ya dzurriyyata man hamalna ma'anu, wahai orang-orang Arab ini, masa Nabi Muhammad, walaupun itu jauh sekali, karena diturunkan surat ini adalah untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai kalian generasi yang kami selamatkan bersama Nuh, ya, itu Nuh adalah abdan syakura, seorang hamba yang bersyukur kepada Tuhannya. Jadi disuruh ingat itu kembali, tapi ini jauh sekali, ya. Disuruh ikut. Yang benar adalah ini Bani Israel. Yang condong kita kepada pendapat para jumhur ahli tafsir. Sedang jemaah yang dirahmati Allah, jadi ada yang dibuang di sini, dzurriyyata man hamalna ma'anu, ada huruf nida, huruf untuk memanggil, menyeru, ya dzurriyyata man hamalna ma'anu. Wahai generasi yang kami bawa kalian bersama Nuh. Sesungguhnya hamba kami Nuh. Nuh itu adalah hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi ada korelasi tadi antara ayat selanjutnya dengan ayat pertama. Peristiwa Isra Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Al-Masjid Al-Haram ke Al-Masjid Al-Aqsa di Yerusalem, Palestina. Jadi korelasinya seperti itu. Apa yang terjadi bagi bangsa sebelumnya dari Bani Israel juga akan terjadi bagi umat Islam atau dari kaum muslimin, dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. La tattakhidhu min duni alla tattakhidhu min duni wakila. Apa alla tattakhidhu? Wahai Bani Israel, janganlah kalian menjadikan selainku sebagai pelindung, sebagai wali, sebagai penolong, sebagai sembahan. Nah, itu terangkum di dalam kalimat wakila. Yang kalian, hai Bani Israel, menjadikan dia sebagai sandaran di mana lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan menganggap itulah yang akan menjadi penyelamat, penolong bagi kalian. Tidak ingat kepada Allah. Artinya ada kemusyrikan yang terjadi di kalangan Bani Israel dan hamba Allah semuanya, ciptaannya. Karena itu Allah berikan pengajaran semenjak awal. Ini bagian juga daripada nikmatu al-imdad, nikmat anugerah yang Allah berikan kepada para hambanya di muka bumi ini. Ya. Dan ini sesuai sama dia. Semua para nabi sebelumnya juga demikian. Nuh alaihissalam, ya, diutus oleh Allah sebagai utusannya. Itu pesan yang pertama sekali adalah alla ta'budu illallah. Jangan pernah menyembah kepada selain Allah. La ilaha illa Allah.
Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu semua seperti itu. Ya. Para nabi dan utusan Allah itu pesannya yang mendasar adalah ketauhidan. Hingga satu bagian, inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah wa ana rabbukum fa'budun. Sungguhnya ini kalian semua adalah umat yang satu, aku adalah Tuhan kalian, maka sembahlah akan diriku. Sedang jemaah yang dirahmati Allah, sahabat, kenapa ya disebut Nuh alaihi salam sebagai hamba yang bersyukur? Bagaimana dengan para nabi yang lain? Juga hamba yang bersyukur. Tetapi Nuh sebagai nabi yang pertama sekali yang diutus oleh Allah dari penduduk bumi ini. Nabi pertama dari penduduk bumi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan mereka Bani Israel ini dikaitkan atau dihubungkan dengan penyelamatan di dalam bahtera. Dan saat bahtera itu berlayar, itu ketika terjadi peristiwa banjir besar. Dan pada saat peristiwa itu terjadi, yang menjadi Rasul utusan Allah adalah Nuh alaihi salam. Kalian diselamatkan dalam bahtera Nuh. Kenapa diselamatkan kalian? Sebagaimana Nuh diselamatkan, karena kalian beriman. Kenapa Nuh diselamatkan? Karena dia hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu penghambaan kepada Allah, syukur kita kepada nikmatnya, itu akan memberikan jaminan keselamatan bagi seseorang di dalam kehidupan ini. Ya. Nah, maka disebut di sini Nuh karena berhubungan dengan bahtera. Padahal para nabi lain juga seorang hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu seakan-akan Allah di sini menyebutkan, wahai Bani Israel, wahai generasi yang kami selamatkan bersama Nuh, ingat oleh kalian nikmat yang aku berikan kepada kalian dengan mengutus nabinya. Siapa nabinya? Yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kami utus kepada kalian, ya, nikmat, anugerah Allah berikan kepada kalian dengan mengutus seorang rasul. Nama utusan itu adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sama juga dengan kami mengutus Nuh alaihi salam sebelumnya. Sama juga dengan kami mengutus Musa alaihi salam sebelumnya. Maka semuanya harus ingat yang seperti itu. Nikmat Allah Subhanahu wa taala. Syukuri sebagaimana Nuh mensyukuri nikmat kami. Nah, itu dia korelasi antara penyebutan pemakaian kalimat demi kalimat di dalam ayat ini. Kemudian juga faktanya di dalam beberapa periwayatan, Nuh alaihissalam itu adalah hamba yang memang sangat bersyukur. Bagaimana realisasi daripada syukurnya Nabi Nuh alaihissalam? Nuh ketika mengkonsumsi makanan ataupun minuman selalu memuji Allah Subhanahu wa taala. Itu menyebutkan alhamdulillah. Ya. Kana Nuh alaihi salam yahmadullaha ala ta'amihi wa syarabihi wa libasihi wa sya'nihi kullahu. Nuh alaihi salam memuji Allah Subhanahu wa taala dalam semua aktivitasnya, makan, minum, pakai baju, dan semua aktivitas lain yang dia melakukan itu dan butuh kepada itu. Duduk seperti ini, alhamdulillah ada tempat duduk.
Masuk ke rumah adem di bawah pohon kayu, alhamdulillah. Jadi semua aktivitas yang dilakukan oleh Nuh, ya, di mana itu membuat Nuh merasa lega, merasa nyaman dengan apa yang digunakan dari nikmat-nikmat Allah. Beliau alaihi salatu wassalam memuji Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Allah memberikan gelar kepada Nuh abdan syakura, hamba yang bersyukur. Ya. Kemudian sidang jamaah yang dirahmati Allah, di dalam riwayat Imam At-Tabrani Sa'ad bin Mas'ud Ats-Tsaqafi mengatakan, "Innama sumiya Nuhun 'abdan syakura li'annahu kana idza akala aw syariba hamidallah." Tidak disebut pakaian, tidak disebut hal yang lainnya, ya. Tapi dengan penyebutan makan dan minum memuji Allah. Itu kata Sa'ad bin Mas'ud Ats-Tsaqafi di dalam riwayat Al-Imam At-Tabrani. Jadi kalau kita lihat tadi riwayat yang pertama dari salafus saleh menyebutkan semua aktivitas Nuh yang di sana menggunakan fasilitas dan nikmat Allah, itu beliau mengucapkan alhamdulillah. Mungkin kita mampu melakukan itu dan kita seharusnya seperti itu. Meniru, ya dzurriyyata man hamalna ma'a Nuh, wahai generasi yang kami bawa kalian bersama Nuh. Ya, bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kama syakara Nuhun alaihi salam kulla ni'mati rabbih, terhadap semua nikmat Tuhannya. Falidzalik sammainahu 'abdan syakura, karena itu kami sebut dia hamba yang bersyukur. Tapi intinya, bagaimanapun caranya kalian harus menjadi hamba yang bersyukur. Nah, ini makna kedua. Apapun ceritanya harus syukuri nikmat Allah. Tidak sanggup banyak, sanggup sedikit. Yang penting ada rasa syukur itu. Tidak sepanjang waktu, maka paling tidak teringatlah kepada Allah. Allah, innahu kana syakuran halima. Allah itu maha berterima kasih lagi maha santun. Bersyukur di waktu pagi, bersyukur di waktu petang, maksudnya sepanjang hari. Tapi manusia ini lalai. Kapan Anda bersyukur, Allah nanti syukurmu itu. Nah, maka pada riwayat yang kedua, Nuh alaihissalam bersyukur terhadap makan dan minum, mengucapkan alhamdulillah. Itu sudah syukur. Nah, jadi kita kalau tidak sanggup pada semua hal, paling tidak di dalam makan dan minum sebagaimana diriwayatkan pada riwayat yang kedua. Untuk merealisir bahwa kita bisa juga diberikan gelar oleh Allah sebagai hamba yang bersyukur. Nah, ini coba cari itu. Paling tidak, bismillahirrahmanirrahim. Begitu selesai, jangan tunggu grow up. Ya, grow up lain lagi. Tunggu sendawa. Alhamdulillah. Ya. Sebelum sendawa sudah selesai, alhamdulillah. Lalu sendawa sekali lagi, alhamdulillah. Ya, sendawa lagi, alhamdulillah ala kulli halin wa ni'matin, dalam semua keadaan, dalam semua nikmat. Ini ucapkan selalu, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Nah, ini sehingga kita mendapat gelar abdan syakura, bukan pada sisi manusia, tapi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di dalam riwayat Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu taala anhu dari Anas bin Malik radhiyallahu taala, beliau berkata,
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allah la yarda 'anil 'abdi an ya'kula al-aklata aw yashraba asy-syurbata." Sesungguhnya kata Rasulullah, Allah sungguh akan ridha kepada seorang hamba yang apabila dia mengkonsumsi makanan maupun minuman, walaupun hanya sesuap, walaupun hanya satu gigitan, walaupun hanya satu teguk, fayahmidallaha 'alaiha, hamba itu dia mengucapkan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala atas makanan dan minuman itu. Ya. Atas makanan dan minuman yang sedikit dia katakan alhamdulillah. Ini Allah akan ridha. Apa yang kita cari dalam dunia ini? Sehingga di akhirat nanti ridha Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ridha. Untuk mendapatkan ridha itu salah satunya puji Allah atas makanan dan minuman, walaupun hanya satu suap ataupun satu teguk. Itu indikator bahwa kita metode supaya kita bisa mendapatkan ridha Allah. Lalu indikator seseorang sudah mendapatkan ridha Allah sebelum di akhirat nanti kita jumpa sama Allah. Ya kan? Bagaimana indikatornya? Indikatornya adalah sama bagi kita semua yang terjadi di dalam kehidupan ini, apapun keputusannya. Itu indikator bahwa Allah telah meridai kita, yaitu kita ridha terhadap Allah. Oh musibah, sedih memang sedih, air mata keluar, tetapi hati ini ridha. Kalau kita ridha kepada Allah, Allah ridha kepada kita. Metode mencapai ridha itu yaitu salah satunya dengan sering memuji Allah dalam segala nikmat. Salah satunya, kalau tidak bisa semua, seperti tadi kan, ya, riwayat Sa'ad bin Mas'ud Ats-Tsaqafi, Nabi Nuh memuji Allah pada makanan dan minuman. Ini Nabi kita mengatakan, innallaha la yarda 'anil 'abdi, ya, idza akala aklatan aw syariba syarbatan, ya, an yahmadallah 'alaiha. Hamida an yahmadallah 'alaiha. Ya. Dia menyebut rasa syukurnya kepada Allah dengan apa? Dengan hamdalah, alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Nah, ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini riwayat Imam Ahmad bin Hanbal, juga demikian Imam Muslim meriwayatkan At-Tirmidzi dan An-Nasa'i dari jalan Abi Usamah. Sidang jamaah yang dirahmati Allah, Imam Malik bin Anas, bukan Malik bin Dinar. Malik bin Dinar itu tabi'in juga. Sementara Malik bin Anas, gurunya Imam Syafi'i, Imam Darul Hijrah, Imam kota Madinah, pengarang kitab Muwatta. Dari Zaid bin Aslam, kana yahmadu Allah ala kulli halin. Ya. Bahwa seseorang yang memuji Allah dalam segala keadaan itu masuk di dalam kriteria hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau bisa juga maksudnya adalah kana yahmadullah ala kulli halin, yakni kana Nuh adalah Nabi Nuh
Itu hamba yang bersyukur karena dia memuji Allah dalam segala keadaan. Itu disampaikan oleh Imam Malik bin Anas dari Zaid bin Aslam. Dalam riwayat Imam Al-Bukhari, Abu Hurairah menyampaikan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini salah satu bentuk, ya. Ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamah. Ini riwayat Imam Bukhari dari Abi Hurairah. Ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamah wala fakhar. Itu di sini tidak disebut wala fakhar. Tapi hadisnya itu panjang. Cerita hadis tentang hari kiamat di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi penghulunya semua manusia. Saat huru-hara terjadi, orang ingin mendapatkan syafaat. Karena kesusahan, ya, ketidakpastian waktu itu, lamanya waktu untuk mempertanggungjawabkan amal atau pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Di mahsyar itu manusia sudah berkeringat, keletihan, kecapean, rasa takut, khawatir, ya. Jadi haru-haranya begitu besar. Maka manusia mengusulkan masing-masing, jumpa sama Adam. Jumpa sama Nabi Adam, tapi tidak bisa memberikan solusi. Engkau adalah bapak kami semua. Isfa'lana inda rabbik, berikan kami syafaat, minta sama Tuhanmu. Ya, kami dalam keadaan yang serba payah. Kata Adam alaihissalam, tidak bisa. Aku punya dosa, punya kesalahan, kata Nabi Adam. Maka coba pergi ke Ibrahim. Coba pergi kepada Nuh. Kepada Nuh alaihissalam. Karena kita hendak bicara tentang Nuh, kepada Nuh alaihissalam. Maka fa'innahu awal mursalina min ahlil ard. Karena dia adalah merupakan utusan Allah pertama dari penduduk bumi ini. Maka datang mereka kepada Nuh alaihissalam. Apa mereka katakan? Ya Nuh, innaka awwalur rusul ila ahlil ardi. Kamu adalah utusan Allah pertama kepada penduduk bumi ini. Ya. Waqad sammakallahu 'abdan syakura. Allah sudah kasih gelar nama engkau dengan sebutan hamba yang bersyukur. Fashfa' lana ila rabbik. Kalau begitu, mintalah syafaat kepada Tuhanmu agar syafaat itu bisa dilimpahkan kepada kami. Ya, tapi Nuh kemudian, ceritanya panjang nih kan. Nuh kemudian mengatakan, tidak bisa. Tidak bisa, saya punya kesalahan. Nanti beberapa nabi itu semua menyebutkan kesalahan, kecuali Nabi Isa yang tidak menyebut kesalahan. Cuma Nabi Isa mengatakan, coba ke Muhammad. Baru Nabi kita sallallahu alaihi wasallam memberikan syafaat setelah melakukan sujud dan memohon kepada Allah. Jangan tanya begitu lamanya Nabi sujud. Ya. Ini syafaat. Maka Nabi mengatakan, ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamah wala fakhar. Aku adalah pemimpinnya anak Adam pada hari kiamat, atau penghulu atau sayyidnya, dan itu bukan sombong kukatakan hari ini. Bukan ya peh-peh dada di keluarga. Faktanya memang demikian. Lalu Nabi cerita ini kan. Jadi Nuh alaihissalam di sini disebut sebagai abdan syakura. Jadi ada penyebutan ayat Al-Quran, innahu kana abdan syakura. Kemudian ada periwayatan dari hadis-hadis dan salafus saleh bahwa Nuh alaihissalam disebut sebagai abdan syakura karena memuji Allah ala kulli halin wa fi kulli halin, menyebut ala ta'amin wa syarabin, ala libasin wa minnatin
wa kulli sya'nin, semua, ya. Riwayat berbeda-beda. Kemudian juga penyebutan manusia di akhir zaman, di hari kiamat maksudnya, ketika di padang mahsyar. Dan ini diberitakan oleh Nabi kita bahwa manusia menyebut, waqad sammakallahu 'abdan syakura. Hai Nuh, engkau memiliki gelar hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi pengakuan yang berkesinambungan terus-menerus yang mengatakan bahwa Nuh memiliki derajat seperti itu. Baik, kita berlebar sedikit. Kenapa Nuh tidak memberikan syafaat? Beri nanti pada waktunya. Pada saat itu tidak memungkinkan. Karena ada penghormatan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari mana penghormatan itu? Dari Allah kepada Nabi kita. Untuk menampakkan kepada seluruhnya, inilah dia Habibullah. Ya, penghulu semua nabi dan utusan Allah, penghulu semua daripada manusia ini, ya, yang diutus kafatan linnasi, lil arabi wal ajam, lis saqalaini, bagi orang Arab maupun orang asing selain Arab, untuk sakalain, dua kelompok, yaitu manusia dan jin. Ini dia orangnya, ini yang berikan. Nanti setelah itu baru satu demi satu para nabi ini diberikan. Nanti satu demi satu setelah para nabi ada para ashab nabi dari aulia-aulia, ya, teman-temannya ataupun sahabat-sahabatnya para nabi dan utusan Allah. Lalu kemudian dari umatnya yang para wali. Sampai seterusnya, seorang ayah, seorang ibu, seorang teman kepada teman, ya. Nah, fala ansaba bainahum yauma idzin. Tidak ada lagi yang bisa saling terkoneksi pada hari kiamat itu. Siapa itu? Orang kafir. Illal muttaqun, kecuali orang yang bertakwa. Dia terkoneksi. Ya Allah, si fulan aku tidak jumpa. Siapa? Ada kawanku dulu, satu kami berjuang di dunia. Tapi dia tidak ada. Dicari-cari, rupanya mau masuk neraka. Ya Allah, izinkan dia masuk ke dalam surga. Karena kita memiliki kemuliaan dari Allah, maka bisa memberikan kepada teman kita itu. Apalagi dia masuk surga, tahu kamu? Karena dia melakukan kesalahan terhadapmu. Bagaimana? Saya maafkan. Ah, sudah. Orang kafir tidak ada lagi. Aku maafkan dia, anda laku. Kamu sendiri tidak laku, apalagi untuk orang lain. Nah, itu dia bedanya. Ya, itu beda dia. Nah, sidang jamaah yang dirahmati Allah, kenapa Nuh tidak memberikan? Pada saat hadis ini diucapkan oleh Nabi yang mengindikasikan pada saat berada di mahsyar. Karena Nuh alaihissalam teringat kepada kesalahan beliau. Salah satunya adalah beliau meminta agar Allah memberikan rahmat dan ampunan kepada putranya yang tenggelam. Ya, putranya yang tenggelam, tidak beriman, katanya saya akan naik ke gunung, di sana air tidak akan mampu melampaui gunung itu karena gunung lebih tinggi. Berapalah banjir itu? Kata Nuh, wahai Ananda, tidak ada yang bisa selamat hari ini kecuali yang diberi rahmat oleh Allah. Fahala bainahumal mauj, ya. Lalu kemudian mereka dipisahkan oleh gelombang. Tidak saling melihat lagi, tenggelam. Fakana minal mughraqin. Maka anaknya itu termasuk dari orang-orang yang ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan mati dalam keadaan sebagai seorang yang kafir. Nuh sedih, mohon kepada Allah. Karena sedih Nuh memohon, terucap kalimat, ya, itu adalah bahagian dari darah dagingku, wahai Tuhan. Maka Allah tegur, inni a'idzuka an takuna minal jahilin. Wahai Nuh, aku kasih peringatan pada kamu, ya. Jangan sampai engkau menjadi orang yang tidak punya ilmu. Dengan bahasa lain, inni a'idzuka an takuna minal jahilin, jangan menjadi bodoh. Aku kasih peringatan. Jadi di sini
Nuh mengatakan itu darah dagingku. Seandainya mau debat, Allah akan bilang ini, kamu darah daging, aku ciptaanku tuh. Dari ndak ada aku kasih ada. Kamu cuma aku kasih sementara, kalau ndak aku kasih ndak ada kamu. Cuman ndak begitu debatnya. Ya. Ada kemuliaan seseorang karena ketauhidan. Ketika dia kafir dan musyrik kepada Allah, maka tidak ada kemuliaan di sisi Allah. Dan siapapun yang melakukan pembangkangan terhadap Allah, jangan sampai kita itu memberikan rasa kasihan kepada dia yang menentang Allah. Itu jangan. Tapi kalau rasa kasihan yang tidak menentang Allah boleh. Nah, misalnya, ya Allah, dia belum beriman. Semoga engkau berikan dia hidayah. Kasihan dia. Jaga diriku dalam hidayahmu dan beri dia hidayah, lalu jaga hidayah kami sama-sama. Ini rasa kasihan kita. Dari mana itu? Banyak ayat. Ya. Apa ini? Allahumma salli ala Muhammad, ada di surah Ali Imran itu. Wa bi rahmatin minallahi lintalahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min haulik. Dakwah itu pelan-pelan. Jangan keras-keras, jangan kasar-kasar, karena mereka akan melarikan diri. Yang lembut-lembut itu akan disenangi oleh fitrah manusia. Dia akan menyentuh. Tapi kalau kasar, dari awal sudah lari mereka. Hai Muhammad, lemah lembutlah. Dan itu adalah merupakan rahmat Allah bagimu. Ketika Musa dan Harun diutus oleh Allah untuk berdakwah kepada Fir'aun, wa faqula lahu qawlan layyina. Kalian berdua nanti ngomong dengan Fir'aun itu dengan bahasa yang lemah lembut ya. La'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Mudah-mudahan dengan lemah lembut dia bisa mengambil pelajaran, ingat, lalu dia memiliki rasa takut kepada Allah. Ini orang kuasaku begitu hebat. Datang kemari. Dia ngomong baik-baik. Kalau orang punya fitrah hendak sombong, punya suara batin, dia akan lihat. Luar biasa. Orang lain menjilat-jilat. Apapun yang ku kerjakan betul aja terus. Tapi orang ini mengatakan yang kau lakukan, yang kau sikapi ini, itu tidak sesuai dengan fitrah manusia. Engkau jajah Bani Israel, engkau mengaku sebagai Tuhan. Ya, engkau sembah patung-patung dan engkau ajak orang lain menyembah itu. Ya, dan itu diberikan legitimasi oleh hukum yang kau tekan mereka, tidak bagus. Itu diberikan. Yang lain, kenapa orang-orang hebat, penasehat, semua orang-orang kaya kok menjilat pada diriku? Ini kok berani, padahal kuasaku hebat. Ini kalau orang punya hati, ya seperti itu. Dia akan mungkin saja sadar dan mengambil pelajaran lalu ingat. Tapi kalau dia tidak punya hati, sombong, ego, maka dia akan menolak. Kamu siapa? Ya. Walau la rahtuka ya Syu'aib la rajamnaka. Kalau bukan karena keluargamu yang kami anggap agak terpandang, kami hormati sedikit, kamu akan kami lempar dengan batu, kami bunuh maksudnya. Mungkin karena apa dan kaum kamu dong. Nah, itu begitu bahasanya kepada Nabi Syu'aib. Kaumnya itu menentang. Sehingga Syu'aib alaihissalam mengatakan, kenapa kalian segan kepada kaumku, tapi tidak segan kepada Allah pencipta kalian? Ya? Lebih baik kan segan kepada Allah. Bukan masalah kaum ini. Bukan masalah aku rendah menurut kalian. Dan yang ikut denganku adalah orang-orang arzalin. Orang-orang yang hina, yang mudah dengar apa saja. Bukan. Sekarang kebenaran itu bagaimana? Coba ambil dengan barometer yang benar. Pakai logika, pakai rasa. Benar enggak?
kalian kurangi timbangan. Benar enggak kalian menipu dalam transaksi jual beli? Kalau kalian yang ditipu bagaimana? Tiap hari duduk aja kalian di jalan. Asal orang mau mendengar nasihat, ya pergi. Tempeleng nanti. Orang-orang jadi takut. Coba kamu pikir dulu. Kenapa engkau usir orang dari mencari ilmu, mencari kebenaran, belajar etika, membangun karakter? Apa salah? Ini bukan masalah rendah atau hinanya kami. Engkau anggap keluarga kami yang punya pengaruh, lalu engkau bebaskan kami untuk sementara ini. Jangan itu. Coba segan kepada Allah, pencipta kalian. Nah, ini ya dakwah dengan cara yang lemah lembut. Nah, jadi kasih sayang kepada orang kafir itu yang tidak menentang Allah dibolehkan. Sementara yang menentang Allah tidak boleh. Sudah meninggal orang kafir. Ya Allah, kasihan Ronald Reagan. Ya. Angkat dia. Ya Allah, Fir'aun, angkat dia. Tidak boleh. Ya, karena dia sudah ditentukan oleh Allah mati dalam keadaan kafir dan diturunkan ayat tentang kekafirannya. Datang kita bela-bela, berarti kita menentang Allah. Nabi Ibrahim juga demikian kisahnya kan? Ya abati. Ya. Bagaimana kata ayahnya itu? Ya. Ya abati inni qad ja'ani minal ilmi ma lam ya'tika fattabi'ni ahdika siratan sawiyya. Ya abati la ta'budis syaitan inna syaitana kana lirrahmani 'asiyya. Lalu ayahnya bilang, ya, kamu membenci Tuhan-Tuhanku? Ayo keluar. Kalau tidak mau, kulempar kamu, hai Ibrahim. Qala salamun alaika. Selamat bagi kamu, ayah. Saya sudah ajak. Sa'astaghfiru laka rabbi. Innahu kana bi hafiyya. Saya akan minta ampun kepada Tuhanku. Karena dia maha lembut kepada diriku. Jadi aku akan minta ampun. Ya Allah, kasih dia hidayah. Ya Allah, ampuni dosanya. Itu kesibukan Ibrahim. Sibukan Ibrahim terus dalam dakwah. Meninggal bapaknya. Teringat Ibrahim kepada janjinya. Maka da'watu Ibrahim li abihi illa an mau'idatin wa'adaha iyyahu. Tidaklah dakwah Ibrahim itu kepada ayahnya atau doa Nabi Ibrahim kepada ayahnya kecuali karena dia merealisir janji yang pernah dia ucapkan di depan ayahnya itu. Direalisir oleh Ibrahim. Rupanya karena sudah meninggal dalam keadaan sebagai seorang kafir, Allah tegur Ibrahim. Jangan lagi. Karena tidak boleh. Nah, ini proses-proses seperti itu. Nah, ini ayah Nabi Ibrahim ini maksudnya pamannya ya. Dan ini lebih meluas dan mendalam cara membahasnya karena ada disebut sebanyak 12 kali di dalam Al-Quran. Nah, li abihi hanya sekali azar disebut. Jadi abihi ini kenapa disebut azar sekali, yang lain tidak disebut azar? Untuk menandakan bahwa itu bukan ayah kandung tapi pamannya. Nah, demikian guru kami Syekh Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi menyampaikan penafsirannya. Sidang jemaah yang dirahmati Allah. Nah, jadi jadilah hamba yang bersyukur karena dengan mensyukuri nikmat Allah maka kita akan mendapatkan ridhanya. Bagaimana mensyukuri nikmat Allah? Dalam segala apapun tindakan kita, apapun penerimaan kita yang memberikan kelegaan kepada kita, itu bagian daripada nikmat. Baik yang zahir maupun yang batin. Karena itu perhaluskan kita melihat kepada
seluruh nikmat Allah, bahkan diri kita sendiri juga merupakan nikmat Allah, yaitu nikmat al-ijad wa nikmati al-imdad, nikmat penciptaan dan nikmat pemberian anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala yang selalu ada pada kita. Nah, jadi kesimpulannya seperti itu, ya. Isra dan Mi'raj itu juga nikmat daripada imdad. Kemudian kitab diberikan Taurat kepada Musa untuk jadi petunjuk bagi Bani Israel, juga demikian. Kalian sendiri Musa adalah nikmat imdad, kalian sendiri hai Bani Israel juga demikian, umat Muhammad juga demikian, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, jadi ini kita harus ingat selalu. Saya kira demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.